Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita sering menyaksikan berbagai bencana alam, dari mulai banjir bandang, tanah longsor, panas yang ekstrim, udara yang kotor, dan kerusakan alam lainnya. Semua itu terjadi bukan tanpa sebab. Allah melalui Al-Quran di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah menjelaskan, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ulama tafsir berkaitan dengan ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini, surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan mengenai hukum sebab akibat. Kerusakan di alam adalah dampak langsung dari perbuatan manusia, bukan semata-mata bencana alam tanpa sebab. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya mengatakan, al-muradu bil fasadi kullu ma yakhruju bihin nidham anil i'tidal. Yang dimaksud dengan kerusakan itu adalah segala sesuatu yang mengeluarkan tatanan dari keseimbangannya, dari keseimbangan ekosistem dan keseimbangan ekologis. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tatkala keseimbangan ekologis itu rusak akibat ulah manusia, maka akan muncul bukan hanya kerusakan alam semata, tetapi dampak kerusakan yang berlapis mengenai kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan rusaknya tatanan sosial. Kerusakan ini bekerja sesuai dengan hukum sunnatullah. Kerusakan ini bekerja sesuai dengan hukum sebab akibat. Ketika hutan ditebang secara rakus dan membabi buta, tanpa mengindahkan ilmu lingkungan, tanpa mengindahkan kesinambungan, tanah akan kehilangan penyangga alami. Akibatnya adalah banjir bandang karena air hujan tidak terserap, tanah longsor karena akar pohon hilang, kekeringan karena siklus air terganggu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan manusia yang tidak mengindahkan keseimbangan lingkungan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah dengan tegas dalam Al-Quran menjelaskan, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan dan di lautan
adalah akibat dari ulah perbuatan manusia. Pertanyaannya adalah, untuk apa bencana alam itu terjadi? Banjir bandang dan tanah longsor yang banyak menelan korban jiwa dan harta benda. Allah melalui ayat 41 Quran surat Ar-Rum melanjutkan, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka para manusia merasakan sebagian dari ulah perbuatan-perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka menyadari kesalahan pengelolaan alam yang salah, pengelolaan hutan yang keliru. La'allahum yarji'un bisa dimaknai agar manusia berhenti merusak, bertobat dari keserakahan yang diperbuatnya, dan kembali menjaga keseimbangan alam, kembali menjaga keseimbangan hutan dan lingkungan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan kita yang hidup di perkotaan? Haruskah kita menghutankan kota kita, dimulai dari rumah kita, agar sejengkal tanah bernilai ibadah? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rata-rata di kota dan perkotaan yang tidak terencana secara baik, yang tidak terencana secara bagus, kota telah kehilangan daya alaminya karena tanah-tanahnya tertutup oleh perumahan dan bangunan yang tidak seimbang, tertutup oleh aspal dan beton, sehingga air hujan tidak terserap. Bangunan kaca menjadikan panas menjadi terperangkap, dan minim pembohonan mengakibatkan oksigen berkurang. Kondisi ini mengakibatkan cepat banjir saat hujan turun. Cepat banjir saat hujan turun, panas ekstrim, udara yang kotor dan tidak sehat. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu menghutankan kota kita, dimulai dari rumah kita, dimulai dari halaman kita. Disinilah pentingnya menanam tanaman, disinilah pentingnya menanam pohon untuk menghasilkan oksigen, untuk menyerap air hujan dan membersihkan udara yang kotor. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan menanam, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yagrisu ghorsan." Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman, au yazra'u zar'an, atau menabur atau menanam satu benih, menanam satu pohon, fayaqulu minhu insanun au tairun, fayaqulu minhu insanun, lalu kemudian tanaman itu buahnya dimakan oleh manusia, au tairun, atau buahnya dimakan oleh burung, atau bunganya dimakan oleh burung, au bahimatun, atau daun-daun tanaman itu untuk makanan hewan ternak, illa kana lahu bi shadaqah, melainkan hal itu, pohon itu, tanaman itu yang buahnya atau bunganya dimakan manusia, yang buahnya atau bunganya dimakan burung, dan daunnya dimakan untuk makanan hewan ternak, kana lahu bi shadaqah, maka baginya itu adalah merupakan sedekah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu menjadikan sedekah berkaitan dengan tanaman kita, maka kita bisa melihat di perkotaan, tatkala ruang hijau kota semakin hari semakin sempit, tatkala ruang hijau itu semakin hari semakin sempit, semakin hari semakin terbatas, rumah menjadi ruang yang terakhir yang masih bisa kita selamatkan. Rumah menjadi ruang terakhir yang bisa kita selamatkan. Halaman depan rumah kita, halaman belakang rumah kita, teras kita, balkon kita, dan atap rumah kita, dan pot-pot dinding hijau bisa dijadikan kebun kecil. Jika setiap rumah menanam
Apakah yang ditanam itu bunga-bungaan? Apakah yang ditanam itu tanaman obat-obatan? Apakah yang ditanam itu pohon-pohonan? Maka rumah-rumah kita menjadi sel-sel hutan kota. Jika jutaan rumah di perkotaan itu menanam sesuai dengan kapasitas bangunannya, sesuai dengan halaman belakang dan halaman rumah depan yang ada padanya, maka kota itu akan menjadi kota yang hijau. Kota yang hijau maka akan mengembalikan fungsi ekologis. Dan secara ilmiah, bila di halaman rumah kita itu ditanami tanaman, secara ilmiah akan menyerap air hujan, secara ilmiah akan menurunkan suhu sekitar kita, akan menurunkan dan menjaring polusi udara, akan menghasilkan oksigen dan mengundang kehidupan mikro, baik serangga maupun burung. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika rumah kita menjadi rumah yang hijau, anak-anak belajar mencintai alam, keluarga kita belajar merawat kehidupan, nilai amanah dan tanggung jawab menjadi hidup. Karena itu pada akhir khutbah ini, mari kita budayakan menanam sebagaimana yang disabdakan Nabi, agar rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan kehijauan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in qamatis sa'ah, jika esok akan terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah seorang dari kalian itu ada satu benih atau ada satu bibit tanaman, fa in istata an la taquma yagrisaha, andaikan bisa, andaikan masih sempat, fal yagrisaha, maka tanamlah bibit itu, maka tanamlah tanaman itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Disinilah dahsyatnya ajaran Islam. Andaikan pun besok itu kiamat, kita masih tetap oleh Nabi diperintahkan untuk menanam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah menyadarkan diri kita, menyadarkan para pemimpin kita untuk gemar menanam, bukan gemar menebang. Dari sejengkal tanah di halaman kita, agar bisa bernilai ibadah, agar bisa bernilai sedekah. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan menolong bangsa kita sehingga kita terbebas dari bencana-bencana alam tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.